Juventus menghadapi Salernitana, salah satu yang ramai di jagat sosial media. Jelek sebelum pertandingannya. Masa ya? Banyak. Itu makanya. Monitor. Pandrevanya nggak kelihatan. Jelas banget itu. di depannya di belakangnya si Bonucci. Jadi Bonucci nggak offside. Menurut lu apakah di luar VAR yang kacau, apakah Juve ini memprihatinkan? Di atas kertas semuanya sempurna, di atas kertas semuanya indah. Tapi dalam kenyataannya, dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan ekspektasi. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Seperti itunya di atas kertas kali ini akan membahas mengenai Serie A Liga Italia. Hadi Gunawan, Bibit, masih lengkap. Apalagi kalau menang 2-1, semuanya indah. Ya ini teman-teman ya, meskipun menang nih banyak yang DM. Bung Tio, kardus nih katanya. Roma menang, main jelek dipuji katanya. Nah, sekarang betul-betul aja. Kan sekarang menyikapinya beda. Tidak sesuai ekspektasi kan. Jadi kalau gue melihat gini sebenarnya, kalau kita suka dengan satu tim, kan beda-beda caranya. Gitu. Kalau gue sih melihat sekarang sudah 3 poin, yang penting 3 poin lah, main jelek apa-apa. Kalau waktu dulu pengennya sih main bagus, menang gitu. Sekarang pelatih Mourinho, nggak bisa kan gitu. Kita lihat dulu hasil-hasil ya. Nah kita bahas lah mengenai Roma nanti. Atalanta Cremonese 1-1, Bologna Fiorentina 2-1. Wah kalah nih Fiorentina. Lecce Monza 1-1. Wah poin pertama Monza akhirnya. 1 poin. Sassuolo Udinese 1-3. Wajar lah Udinese habis ngalahin Roma 4-0 kan semangat pastinya. Lazio 2-0 menghadapi Hellas Verona. Dan tentunya kalau kita lihat Juve 2-2 terus ditahan imbang ya Salernitana. Ya. Roma menang 2-1 lawan Empoli. Ya beruntung lah menangnya, yang penting menang ya. Milan juga beruntung menang lawan Sampdoria, ada penalti. Terus Napoli susah payah, Inter juga susah payah menang. Nah, menarik kalau kita lihat bahwa sudah mulai kelelahan sepertinya tim-tim yang bermain di Liga Eropa. Ini Napoli, meskipun pemainnya inti, tapi susah payah menang lawan Spezia 1-0. Gue melihatnya malah nggak begitu ya, malah sebaliknya. Biar gimana pun mereka tim Eropa yang sudah siap untuk bertarung di medan apapun, di event apapun. Ya. Mereka pas sudah mempersiapkan diri untuk tampil di berbagai ajang ya, seperti Liga Champions atau di Liga Italia atau di Coppa Italia misalkan. Ya. Napoli sukses sudah mencatatkan kemenangan di di Champion. Terus orang bilang bahwa cuma menang 1-0. Terus dibilang Spezia ya. Ya. Wah itu keletihan semua segala macam. Menurut gue sih enggak. Kalau kita ngelihat pertandingannya kemarin, penjaga gawangnya Dragowski jago banget. 6 kali, cuma 1 yang gol. 5 kali berhasil digagalkan sama Dragowski. Menurut gue itu salah satu yang membuat Napoli nggak menang banyak. Itu karena memang penjaga gawangnya. Secara persentase penguasaan bolanya, Napoli lebih gila loh, sadis. Dan mereka juga tembakannya kan luar biasa kan. Itu menurut gue. Jadi bukan karena dia kelelahan, tapi memang menurut gue di pertandingan kemarin, salah satu yang andil bisa menggagalkan kemenangan banyak dari Napoli, Dragowski. Kipernya Spezia ya. Ini juga Napoli menyelamatkan Serie A ya. Dia yang menang di Liga Eropa. Betul. Champion dong. Liga Champion ya, maksudnya Liga Champion. Menang di Eropa. Ya. Liga Champions Eropa. Ya. Makanya gue nggak nyebutin menangannya. Ya. Ya menang 4-1 lawan Liverpool, gila loh. Napoli luar biasa kemarin ya kalau buat wakilnya. Makin parah ya Liverpool ya. Iya sih, jelek banget sih Liverpool ya. Udah ancur-ancuran deh. Nyesel tuh mereka tuh ngelepas Sadio Mane ya. Tapi bener sih, mungkin setelah mereka menang lawan Liverpool menang gede itu, ini semakin sah gitu bahwa tim ini tim kuat gitu Napoli. Makanya mungkin Spezia juga, aduh Napoli ini kita bertahan deh. Makanya tadi yang Hadi bilang pertahanannya Spezia juga bagus ya. Baru jebol di menit-menit terakhir waktu itu. 89. Iya. Dan lo lihat Napoli progresnya bagus gak sebagai kapolista nih? Bukan keberuntungan dong. Iya, yang selalu gue bilang kalau sekali 2 kali mungkin kebetulan gitu ya. Tapi ini udah berkali-kali dan terakhir juga mengalahkan Liverpool begitu besar gitu, telak gitu ya. Kita harus akui bahwa Napoli adalah kontender beneran gini, penantang salah satu kandidat juara gitu ya untuk Liga Italia musim ini. Apalagi kalau melihat
Ya yang tim-tim yang tadinya lebih kita jagokan lah, seperti Juventus, seperti Inter Milan, agak mengalami kesulitan gitu. Milan juga. Milan juga begitu. Bisa juga bilang gitu. Tapi apa yang lo lihat dari Luciano Spalletti, kehilangan banyak pemain bintang, pemain inti musim lalu, tapi musim ini membangun dengan sangat cepat? Menurut gue bagaimana dia membangun rotasinya ya sangat-sangat baik. Maksudnya kehilangan banyak pemain ini, tapi mereka Napoli laut pelatih Spalletti mendapatkan apa namanya itu? Kessia, Kvaratskhelia. Itu menurut gua salah satu pendapatan pemain yang luar biasa ya, dan andilnya pun cukup bagus. Jadi menurut gua nggak terlalu kesulitan untuk tidak ada hadirnya pemain-pemain inti mereka. Tapi tetap, maksudnya pemain inti mereka tetap menjadi salah satu kunci untuk bisa bersaing nanti. Kalau mereka belum bisa pulih secepatnya, itu buat gue bahaya. Biar gimana pun bertanding di 3 event itu sangat luar biasa berat. Ya, karena Scalia ini kayaknya jadi satu pemain disorot media Italia ya. Iya. Sempat diincar Juve, Roma sama tim Eropa lain, tapi memilih Napoli. Iya, jadi Napoli kena ini nih, durian runtuh gitu ya. Bener-bener ya pemain yang nggak inilah, ya Juventus mungkin mengejar, tapi kayaknya mereka nggak serius-serius banget gitu. Maksudnya ya udah dapat, nggak ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi Napoli yang ngotot dan akhirnya mendapatkan pemain ini, dan ini kalau satu klub punya pemain seperti ini ya, yang on fire seperti ini bahaya gitu. Maksudnya ya paling nggak nanti sampai bulan November Desember lah nih pemain masih bisa terus gitu ya, belum terbaca gitu. Dan dia nggak main di Piala Dunia kan? Nah jadi seger terus ya. Ini Napoli pintar juga. Jadi Napoli konsisten loh. Konsisten. Bahaya nih. Napoli bisa dikatakan kalau main seperti ini, satu tiket Liga Champions Eropa tahun depan di tangan ya. Kelihatannya gitu ya. Asal stabil ya seperti ini ya. Oke, kedua Inter Torino. Wah nih Inter nyaris kehilangan poin. Beruntung mereka memiliki Brozovic. Sabar. Akhirnya 1-0. Ya, kekalahan dari Munchen tentu mereka harus bisa belajar ya. Bahwa bertarung di Liga Italia, kalau mereka tidak mau tetap cepat bangun, bahaya buat Inter Milan. Dan maksudnya bagus juga ya mereka langsung bisa menunjukkan tren yang menarik untuk bisa langsung menang di Serie A. Ini menurut gua salah satu kunci ya untuk bisa tetap konsisten di Serie A. Menurut gua ya. Kalau soalnya biar gimana pun, walaupun Juventus sekarang masih terseok-seok, Milan juga belum konsisten, Roma juga belum, walaupun menang tapi tetap belum terlalu bisa dikatakan tangguh banget, meyakinkan. Maksud gua Inter harus tetap harus bisa terus berjuang ya, menurut gue sih. Ya, abis kalah dari 0-2 lawan Munchen, ada rotasi ya, kalau nggak salah ada beberapa pemain, Handanovic, De Vrij, Di Marco, Darmian, Barella diganti. Ini langsung main lagi Bastoni, Di Ambrosio, Mkhitaryan, Gosens, Onana kipernya. Iya, agak aneh sebetulnya ya pemilihan pemain waktu menghadapi Torino, karena kan si Onana main bagus banget tuh waktu lawan Munchen. Yang nggak diakuin sama pelatihnya sendiri. Pelatihnya bilang nggak bikin save nih, lap save-nya 10. Gimana ngelihat pertandingan apa tidur kali ya Inzaghi. Kan itu kan diprotes. Kenapa kok Handanovic yang dimainin lagi gitu? Kenapa nggak Onana? Tapi ternyata Handanovic 7 save kemarin waktu lawan Torino. Jadi bingung nih, nanti siapa nih kiper utamanya gitu. Handanovic kalau dipercaya kadang-kadang begitu. Kadang-kadang bengong, kadang-kadang telat gitu ya. Tapi kalau dalam kondisi gini kok bagus gitu. Makanya agak membingungkan sih Inter nih. Tapi tengahnya Brozovic itu nggak diganti ya. Dia selalu main. Yang diganti pasti pasangannya di tengah ya, Mkhitaryan atau Barella bergantian. Menurut gue sih salah satu komposisi yang menurut gue sangat bagus ya saat ini. Maksud gue yang ada Mkhitaryan tuh menurut gue salah satu kunci ya buat pelatih Inzaghi untuk bisa mematenkan posisi Inter di tengah ya. Kalau nggak bahaya juga mereka kalau misalkan konsistensi mereka di tengah tidak cepat baik ya. Bahaya menurut gua sih. Tapi belum permainan terbaik mereka Inter. Belum. Menurut gue masih sekarang di luar 5 besar, bahaya banget. Iya, belum. Peringkat 6 kan ya? Ya. Ini kemarin kalau dia nggak menang lawan Torino, krisis itu. Betul. Krisis karena udah kalah dari Lazio, dari Milan, kalah dari Munchen. Lawan Munchen juga nggak berdaya sama sekali gitu loh. Dari awal sayangnya nih Inter udah kayak ngaku kalah gitu. Si Inzaghi kayaknya ini udah dah kita kalah deh di pertandingan ini, kita ambil di poin di pertandingan lain. Sayang gitu. Tim padahal kan Munchen juga nggak bagus-bagus amat ya. Bagus sih. Di Bundesliga juga seri mulu tuh kemarin. Ya, dia kalau di Eropa bagus kalau gue lihat. Kalau kalah kemarin sama Torino bisa dipecat kemarin tuh Inzaghi. Pasti. Atau seri aja menurut gue udah bahaya. Iya, paling nggak tekanannya udah paling besar banget buat Inzaghi. Karena dia udah menang. Waktunya dia harus juara. Makanya gue bilang di
episode sebelumnya, ini kalau Inter nggak juara, kelar nih Inzaghi. Pasti salah satu yang dipecat. Salah satu yang dipecat. Kalau menurut gua, dia nggak bisa masuk ke 5 besar aja, bisa dipecat. Iya. Besar bro. Masa 5 besar sih Inter? Makanya, enggak, ini kan sekarang posisi 6 nih. Dia nggak masuk ke 5 besar aja, tetap konstan di 6 besar. Pecat. Jadi kita akan lihat Inzaghi belum tentu sampai akhir musim ya? Belum tentu sampai akhir musim juga ya? Iya. Kalau dia... Karena di pekan ke-6 ini udah Inzaghi out-nya udah banyak banget. Iya, itu maksud gua. Inzaghi bahaya. Oke, itu Inter yang susah payah menang, akhirnya menang. Tapi 3 poin sangat penting untuk Inzaghi. Berikutnya adalah AC Milan. AC Milan menang beruntung setelah ada VR, bener dong. Susah banget ngegolin Sampdoria, kiper darah Indonesia. Iya kan? Lu gimana, Wit? Silakan, waktu yang tepat dipersilakan. Kalau Milan sih kayaknya butuh tantangan yang lebih berat. Jadi kemarin tuh ngetes main satu babak 10 pemain, gimana sih kita kalau main? Iya. Tapi menurut lu pelanggaran kartu kuning kedua nggak itu, kakinya naik ke atas? Tapi memang bahaya sih. Tapi dia nggak lihat bola Leo memang nggak lihat ada pemain di belakangnya ya. Gue bela ini Milanisti. Dia mau salto, kayaknya sih emang nggak salah gitu dia. Tapi itu memang kena gitu, kepala berbahaya gitu. Itu memang mutlak kartu kuning. Sayangnya kan udah kartu kuning pertama dia. Udah sempat dapat kartu kuning, jadinya mau nggak mau udah emang harus kartu merah. Tapi kalau dari sisi gue ya, gue lihat itu backnya kan emang lagi nyai bola. Ya kan dia membelakangi ya. Dia striker gitu, kakinya naik guys. Nuet gitu. Udah sembuh cedera, gue udah berani. Gitu. Peraturan tetap peraturan, bro. Iya, peraturan tetap peraturan. Makanya itu pelanggaran kartu kuning atau merah. Makanya dikasih VAR. Dikasih VAR. Tuh. Ini VAR-nya benar kali ini ya. Dan Oliver Giroud lagi-lagi menyelamatkan Milan dengan penalti yang sangat bagus. Menurut lo gimana? Permainan Milan secara keseluruhan. Ya, hasil yang bagus lah. Karena ya itu satu babak bermain dengan 10 orang kalau menurut gua. Jadi ini hasil yang penting gitu ya, didapatkan dengan susah payah gitu. Benar. Dengan susah payah. 2-1 dengan susah payah, kalau nggak ada penalti mungkin seri gitu. Tapi ini jelas sebuah hasil yang sangat bagus. Walaupun memang dibayar mahal karena Leo kan kartu merah, besok main lawan Napoli kan. Waduh, bahaya itu. Ya. Ini benar, maksudnya ini kemenangan yang harus dihargai. Soalnya apa? Dengan pemain seperti ini Milan cuma menang 2-1, harusnya kan 3-1 misalnya penalti itu masuk. Jadi menurut gue sih kemenangan beruntung buat Milan ya. Ya lewat gol penalti lagi, cuma penalti. Itu Giroud yang ngegolin. Kalau enggak ya 1-1 juga dia. Iya. Ya ini menurut gue benar, ini kemenangan yang beruntung buat Milan. Dan Milan masih di posisi 4 besar ya. 4 besar. Peringkat 3. Nah ini Juventus menghadapi Salernitana. Salah satu yang ramai di jagat sosial media. Jelek sebelum pertandingannya, nyebelin. Sekarang. Iya. Juventus ketinggalan dulu. Nah, betul. Ini Allegri lagi-lagi nggak bisa mengembangkan permainan Juve. Ya, kalau kita lihat pertandingannya memang nggak menarik sama sekali buat Juventus ya. Maksudnya benar-benar Salernitana itu bisa benar-benar mengganggu Milan gitu, memberikan perlawanan. Jadi Juve. kalau Juve. memberikan perlawanan kepada Juventus. Menurut gua kalau Juventus juga ini udah ketinggal 2-0 lagi. Udah gitu dibilang dirampok wasit 3-2 harusnya menang segala macam. Sampai pemain-pemain atau pelatih dari Salernitana bilang, "Sudahlah Juventus diam aja, ini sudah keputusan wasit." Sampai dibilang kayak gitu. Menurut gua juga keputusan wasit memang harus ini ya. Maksudnya harus bijak juga bahwa harusnya Juventus memang golnya Bonucci atau Bonucci. Milik ya, gol milik memang harusnya gol ya. Cuman ya itu tadi, wasit yang ada di VAR mungkin tidak melihat. Masa ya? Banyak. Itu makanya. Monitor. Pandrevanya nggak kelihatan. Banyak orang lagi ya. Nah, itu namanya. Nanti cropping. Nah itu. Nanti kita lihat ada foto dan videonya, ini penting banget karena udah menjadi heboh di semuanya ya. Bahwa ada Candreva yang jalan, jelas banget di depannya di belakangnya si Bonucci. Jadi Bonucci nggak offside. Menurut lu apakah di luar VAR yang kacau, apakah Juve ini memprihatinkan sampai pekan ke-6? Ini yang ya betul, mereka harusnya menang gitu ya. Ada episode di menit terakhir mereka harusnya dapat gol gitu. Tapi kenapa mereka sampai butuh itu? Butuh episode itu. Karena ini lawan Salernitana loh. Ya benar kata Hadi bilang. Main di Turin lagi. Main di Turin, lu di babak pertama ketinggalan 0-2. Lu bukan Juventus kalau lu ketinggalan 0-2 lawan Salernitana. Ini yang sebetulnya lebih mengkhawatirkan buat Juventini kalau menurut gua ya. Bagaimana tim seperti Salernitana sekarang udah berani main nyerang di Turin. Ini yang bahaya buat Juventus. Sekarang ada keyakinan nih buat lawan Juventus. Paling nggak kita bisa ngambil satu babak lawan Juventus. Percaya nggak lo? Ini Salernitana unggul dulu 2-0 walaupun akhirnya disamakan. Roma
Roma babak pertama hancur, bisa ngambil 1 poin. Fiorentina juga begitu, babak pertama ketinggalan cepat bisa ngambil 1 poin. Artinya semua klub gitu dari atas sampai bawah yakin kita bisa nih ngambil paling nggak 1 babak lawan Juventus. Ini yang mengkhawatirkan kalau buat Juventus. Jangan mikirin ya ini harusnya gol lawan Salernitana, enggak, tapi bagaimana mereka sampai ke situ. Bagaimana mereka bisa ketinggalan 0-2 dulu di babak pertama, itu yang benar-benar mengkhawatirkan sih buat Juventus. 6 pertandingan. Mungkin Salernitana juga berpikir kali ya, kapan lagi nih musuh gua yang ada di sini, gua nyerang aja sekalian mau lawan siapa gitu kan. Mau lawan Juventus, mau lawan Milan, mau segala macam, penting gua harus bisa ini. Ternyata memang berhasil. Kalau zaman dulu Salernitana masuk lapangan udah takut duluan lawan Juventus. Sekarang enggak. Ini yang bikin khawatir ini. Ini 6 pertandingan, teman-teman. 6 pertandingan 4 seri loh. 4 seri. Belum kalah sih emang, tapi 4 seri ini sangat-sangat membahayakan bagi Juve untuk bisa masuk ke zona Eropa. Ya paling nggak lawan Roma lah. Lawan Roma sama Salernitana itu 2 partai kandang yang harusnya dapat 6 poin, cuma dapat 2. Udah 4 poin kebuang gitu. Kemudian beberapa partai away yang lawannya juga tim-tim yang di atas kertas harus mereka kalahkan gitu ya. Tapi mereka juga kehilangan poin. Udah terlalu banyak poin kebuang nih. Makanya ya sama kayak mungkin mirip-mirip lah, walaupun nggak ini ya. Lebih parah bahkan mungkin daripada Inzaghi out. Allegri out ini udah semakin kenceng. Setuju. Gue bahkan ngobrol ya, sebelum kesini gue ngobrol sama salah satu Juventus di Indonesia. Pengurus lah. Gue tanya gimana Allegri, wah gue udah pasrah bang, kalau bisa sih dia besok gak usah ngelatih Juve lagi. Ini emang udah separah itu, se-hopeless itu Juventus ini melihat Allegri. Waduh kacau banget, ini sebagai tim Juventus ya, sebagai tim papan atas, ini masih saat ini posisi ke-8. Belum kalah tapi 4 seri ini bahaya. Nah Roma ini juga menang tapi juga tidak meyakinkan. Ya jelas nggak meyakinkan, jelas nggak meyakinkan. Orang Empoli ngelawan kok. Iya. Kalau biasa aja ngomongnya. Kenapa Roma dia pakai otot ya? Iya gimana. Keluar nih ininya. Tadi elang Inter biasa aja. Loh benar maksud gua. Kalau misalkan nggak bisa mencetak gol lawan Empoli, bos gua sih, aduh Roma sangat berbahaya di posisinya saat ini ya. Menurut gua ya itu tadi Empoli ngelawan bro. Kalau kecuali Empoli nggak ngelawan, Roma bisa menang secara telak loh. Secara persentase permainan juga Empoli benar-benar bersaing kok. Nah menurut gue ya ini ya itu menurut gue Roma kebetulan aja ini. Yang penting 2-1. Tapi kalau lu lihat kalau gue lihat nih mulai terganggu dengan materi pemain ya. Banyak yang cedera. Terus itu Mourinho ini keras kepala, nggak mau rotasi kan. Sebelum dia patah kaki atau cedera parah nggak diganti kalau Mourinho. Iya, jadi kendala karena kita udah bahas ya beberapa kali bahwa Roma sebetulnya nggak terlalu dalam gitu skuadnya. Ya betul mereka satu posisi bisa ada 2 pemain, 3 pemain, tapi jarak antara pemain inti dengan pemain cadangan itu yang terlalu jauh sih. Dan itu langsung kelihatan ketika Mourinho berusaha melakukan rotasi. Dia sendiri kayaknya juga nggak yakin nih mau ganti misalnya Dybala. Gimana nih nanti permainan gua kalau nggak ada Dybala? Ya karena Dybala jaraknya jauh sama pemain-pemain di bawahnya gitu. Tapi ya sisi baiknya ya Dybala sih kalau menurut gua udah semakin memperlihatkan dia ini main-mainnya Roma lah di musim ini udah kelihatan lah. 6 pertandingan Liga Italia, 3 gol, 2 assist. Itu kalau gua hitung-hitung setiap 94 menit itu dia bikin gol atau assist. Artinya 1 pertandingan, rata-rata hampir 1 pertandingan. Dia nyumbang kontribusi 1 gol atau 1 assist. Dia udah siap untuk gendong Roma ya. Ini kalau teman-teman gue main jelek nih, gue harus siap cetak gol. Ya Roma kan pemain itu aja formasinya. Kalau nggak Dybala di sini ada Pellegrini, Tammy Abraham. Jadi menurut gue sih sebetulnya secara permainan Mourinho tuh udah bisa dibaca sama tim-tim lain. Cuman kebetulan aja, maksudnya bisa menang lagi. Jadi ya masih terselamatkan lah Roma sampai saat ini. Tapi kalau banyak yang Romanisme memang terpecah saat ini ya. Ada yang suka dengan Mourinho, ada yang enggak. Tapi ya itu memang tergantung. Terserah kalian. Yang pasti mencintai tim itu beda-beda. Ada yang suka main cantik, menang. Kalau gue sekarang udah dirasa apa ya? Yang penting 3 poin deh. Apalagi sih dia yang dicari ya kan. Karena ketika Mourinho datang, gue udah tahu pasti gak menarik di pertandingan, permainan. Gue udah tahu. Harusnya udah sadar ya. Begitu Mourinho datang, ya udah harus siap resikonya begitu. Tapi kemungkinan dapat gelarnya kan jadi meningkat gitu. Amin. Lah, berarti bener kan? Gitu. Kita ngomongin bahwa Mourinho secara permainan gak menarik. Tapi nggak apa-apa, yang penting menang. Kalau gue itu dukung Mourinho. Oke, itu hasil-hasil pertandingan yang di Jorata ke-6. Nah ini menarik kalau kita lihat bahwa dari peringkat 1 sampai peringkat 9, ini bedanya tipis-tipis. Peringkat 1 14, peringkat 9 10. Bagaimana hingga Jorata ke-6 persaingan di Serie A?
Ya itu tadi menurut gue secara kompetisi ya, semua tim tuh sebetulnya masih bisa bersaing ya. Soalnya tim-tim besar juga belum konsisten. Yang benar-benar agak konsisten di atas kan Napoli, yang benar bisa menang lawan Liverpool, itu juga kemarin lawan Spezia. Tapi yang lain-lain, Milan pun secara permainan nggak oke. Masih ya up and down. Jadi belum menemukan satu performa yang benar-benar stabil gitu kan. Ambil lagi Inter. Juventus juga begitu. Roma yang dikatakan sebagai kandidat untuk bisa mengganggu tim-tim besar, toh belum bisa menyodok terlalu ke atas juga. Jadi menurut gue secara persaingan masih keras lah mereka. Ini menarik ya musim ini ya. Sayang banget gak ada TV yang nyiarin ya. Sayang banget. Ada. TV nasional maksudnya. Udah pakai jaket. Udah siap-siap pakai jas. Siapa tahu di sini meeting jas ya kan? Jumpa pers habis ini. Iya. Oke, kita Jornata ke-7. Udinese Inter. Ini Udinese tim yang cukup menghebohkan. Mengejutkan banget sih. Peringkat 4. Peringkat 4. Dan mereka menghadapi Inter. Ini big match atau grande partita. Iya, ini kita ngelihat nih, akan ngelihat Udinese gimana nih. Karena kan mereka di pekan pertama udah pernah nyulitin AC Milan walaupun akhirnya kalah. Kemudian makin lama makin berkembang nih. Menang terus 4 beruntun. 4-0. Kemudian kemarin lawan Sassuolo 3-1 menang. Artinya ini dalam performa yang sangat bagus. Berkebalikan dari Inter yang kayaknya ya mudah-mudahan sih kemenangan lawan Torino itu membangkitkan lagi kepercayaan diri Inter gitu. Kemudian kan nanti di Champion lawan Plzen ya, Victoria Plzen itu kemungkinan besar menang ya. Jadi artinya Inter kemungkinan masuk ke pertandingan ini dalam kondisi yang bagus juga. Tapi Udinese ini dalam top form gitu. Ini ya kita udah lihat lah permainannya Udinese yang gue bilang tim pemainnya bulldozer semua gitu ya. Yang buat bajak sawah juga bisa itu tim. Lu pikir petani. Nah, kita lihat nih, bisa nggak nih? Mungkin kalau Inter kan agak stylish gitu gaya mainnya ya. Brozovic, Barella, apalagi Calhanoglu, kalau mereka digempur terus gimana nih? Ini ujian yang sangat bagus buat Inter. Ini salah satu tim yang paling bagus ya, Wit ya. Dari semua tim yang ada di Serie A hingga Jornata ke-6, dia 4 kali menang beruntun, belum ada tim yang seperti ini. Ya menurut gue seperti Wiwit ya, ini tim yang sangat berbahaya saat ini sampai pekan ke-7 ya, dan itu harus diwaspadai benar-benar sama Inter Milan. Biar bagaimanapun Inter Milan saat ini lagi suasana yang walaupun kemarin menang menurut gue belum oke. Dan itu sangat berbahaya. Dan Udinese bermain di kandang sendiri dengan peringkat yang lebih baik walaupun secara poin tipis ya, tapi secara permainan memang mengerikan Udinese. Jadi menurut gue sih Udinese menang lawan Inter sih cukup beralasan ya. Jadi lu pegang Udinese? Udinese. Wow, lu? Bisa sih. Mungkin karena lu jangan karena Milanisti ya. Mungkin kehilangan poin nih Inter. Seri. Antara seri atau kalah. Karena ya Udinese lagi top form. Gue juga Udinese. Soalnya gue lihat bagus banget lagi bagus. Gue lihat ngeri. Keras mainnya lu. Iya. Udinese lawan Inter. Maaf ya, Interisti. Ini Indonesia kayaknya menang nih. Jornata ke-7 karena alasan gue adalah Inter kelelahan juga. Ya kan? Dia Liga Champions terus-terusan kan? Iya, betul. Makanya gak usah main Liga Champions, Liga malam Jumat aja. Oke, Cremonese Lazio. Boleh kita bahas nih, Lazio ini cukup kembali ya, sudah kembali dia di papan atas. Peringkat 7, ya memang wajar-wajar kalau dia di situ. Sudah mulai balik sih, apalagi kemarin kan Ciro Immobile cetak gol lagi ya. Jadi mungkin udah balik nih si Lazio nih, walaupun memang di awal musim tidak konsisten. Apalagi sekarang lawannya Cremonese, ini kesempatan bagus buat Lazio sebetulnya untuk bisa meraih poin penuh sih kalau gue bilang. Ini partai yang harus diamankan oleh Lazio. Menang Lazio. Bro? Ya mau gimana lagi, gue setuju sama Wiwit. Siapa tahu lu bilang Cremonese. Gua dukung. Terlalu jauh peringkatnya. Iya. Peringkat ketiga dari bawah melawan Lazio yang ada di peringkat ke-7 udah 3 kali menang Lazio sampai saat ini, dan pemain-pemainnya seperti Wiwit bilang Immobile lagi benar-benar top form. Ini sangat berbahaya buat Cremonese. Menang 2-0 pun buat Lazio bukan hal yang mustahil. Setuju gua. Ini menang besar Lazio. Waktunya Lazio kembali ke 4 besar. Kalau dia menang, memanfaatkan atas-atas ketemu kan. Oke, next kita akan bahas mengenai Monza Juve. Ini poin pertama bagi Monza. Poin pertama bagi Monza, lawannya Juve yang lagi goyang. Ya. Gimana? Tapi kayaknya sih dipecat nih pelatihnya. Ada kabar katanya mau dipecat. Allegri? Si Stropa. Stropa. Pelatihnya Monza. Nah ini bisa. Kalau dia menang enggak dong? Aman? Enggak, ini habis pertandingan 1-1 itu katanya mau dipecat nih. Dilaporkan sama media Italia udah mulai ancang-ancang mau dipecat. Jadi pekan ini lawan Juventus pelatihnya kayaknya udah baru nih. Atau mungkin caretaker ya?
Ya, mungkin caretaker. Dan ini bahaya buat Juventus karena bagaimanapun kalau pergantian pelatih itu ada shake up gitu ya. Ada sedikit terapi kejut gitu. Dan kalau Juventus ya keterlaluan sih kalau Juventus nggak bisa menang lawan Monza ya. Tapi ya dengan kondisi Monza kemungkinan ada pelatih baru, gua agak takut nih Juventus nih. Setuju gua. Sama-sama lagi apalagi juga fisiknya juga habis lawan ini ya di Liga Champions ya. Ini partai yang bahaya nih buat Juventus. Kalau gue sih berharap malah Monza yang menang supaya jangan supporter Juventus jangan halu lagi gitu. Kalau misalnya mereka menang, oke, kita kayaknya baik-baik aja. Padahal lu nggak baik-baik aja kalau gue bilang. Dari 6 pertandingan tuh lu nggak baik-baik aja Juventus. Agak meragukan di tangan Allegri. Kalau Allegri dipecat, apakah Tuchel yang masuk gitu? Atau siapa pelatih? Mungkin juga bener, mungkin aja ya. Mungkin bisa aja kan? Bisa lah, kosong kan? Iya, kosong. Monza, Juve, gimana bro? Aduh, mau ngomong gimana? Menangnya, kalau lihat mana? Ya, Monza aja sekarang lagi ada di bawah, walaupun kemarin menang 1-1, tapi Juventus kan kemarin juga sebetulnya harusnya menang. Jadi menurut gua, kemenangan yang menurut mereka dirampok oleh wasit, bisa jadi akan menjadi satu titik balik buat Juventus nih untuk bisa menggebuk Monza meskipun main berkandang sendiri. Kan orang juga bilang Monza juga sebetulnya dalam sebuah timnya nggak oke-oke banget gitu, nggak harmonis banget. Buktinya mereka juga banyak diterpa isu bagaimana pelatih juga mereka didesak-desak untuk bisa memberikan prestasi bagus. Dan apalagi sekarang ada juru kunci. Jadi menurut gua sih poin penuh lah buat Juventus, nggak ada alasan kalau sampai kalah. Harus poin penuh ya? Poin penuh, nggak mungkin seri lah. Ya, gue bilang keterlaluan. Kalau Juventus sampai nggak menang lawan Monza sih keterlaluan. Gue pikir seri ya. Gue lihat Juve ini bukan masalah materi pemain. Materi pemain sih mereka oke. Mereka masalah mental sama kepercayaan akan pelatih mereka ini sedikit belum stabil lah pokoknya mereka main. Kalau gue pikir ini Monza tadi yang lu bilang kan kalau pelatih baru biasanya pemain nunjukin kapasitasnya nih. Itu yang bahaya tuh. Itu bahaya biasanya. Bahaya. Tapi biasanya baru 1, 2, 3 pertandingan awal. Kan ada 2, bisa jadi masih adaptasi. Itu kan juga bingung juga kan. Bisa. Jadi tetap gue seri. Monza lawan Juve. Ini sorry ya. Meskipun kemenangan dirampok. Nah, ini akan jadi judul gua nih. Dirampok oleh wasit. Biasanya Juventus merampok gelar, ya kan? Gantian. Ini rame ya, orang di sosmed ya. Orang bukan ikut sedih malah membuli Juve. Iya, bahkan ada yang bilang minta pertandingannya diulang. Gimana ceritanya? Kalau bisa minta pertandingan diulang mentang-mentang Juve. Iya. Tapi emang VAR. Tapi salah orangnya di VAR tuh, salah udah. Salah. Emang salah. Kita setuju bahwa yang salah wasit VAR ya. TV-nya kurang gede. Kurang bawah. Ya. Oke. Grande Partita berikutnya Milan lawan Napoli. Nah, ini baru top. Lihat dulu dah. Iya. Ya tanpa Rafael Leao bangsa 20-30% kekuatan sih hilang sih. Takut. Milan. Iya. Takut lah. Apalagi gaya mainnya Napoli ini sayapnya kan keras-keras Lozano. Ini makanan empuk buat si Calabria sama Theo kalau terlalu banyak naik ke depan gitu. Ini pertandingan yang tricky banget apalagi nggak ada Leao. Jadi aduh gimana ya. Bahkan sampai katanya mau ganti formasi nih. Saking nggak ada Leao, agak bingung ya. Mungkin formasi 3 back nih. Ini Mesias. Atau mungkin si Theo yang maju ke depan ngisi tempatnya Rafael Leao. Bahaya belakangnya. Iya, jadi agak ya seri aja lah. Seri kalau gua. Lo lihat apa nggak ada pelapis buat si Leo emangnya? Rebic satu-satunya yang bisa main di posisi itu Rebic dan Rebic belum fit. Oh, belum. Makanya mau dicoba di pertandingan Liga Champions ini. Mungkin dari cadangan ya, mungkin 30 menit terakhir nanti akan dilihat kalau misalnya dia oke jalanin pertandingan Liga Champions mungkin dia bisa starter. Tapi kalau enggak ini ya itu tadi mungkin Theo yang main ke depan atau formasi diubah. Champions siapa lawannya? Si Zagreb, Dinamo Zagreb. Oh, nggak berat lah ya. Nggak berat. Nih Pioli harusnya bisa rotasi ya. Bisa. Karena lebih penting lawan Napoli nih. Ini lebih penting nih. Tapi masih di awal kalau menurut gua hasil seri ya bukan inilah. Tetap berguna gitu buat Milan. Seri, ya ampun. Serius gua ngeri nih lawan Napoli ini karena ya Napoli kayak gitu. Gaya mainnya tuh dari dulu Napoli selalu bikin repot Milan gitu gaya mainnya. Kecepatannya terus skill individunya itu repot banget kalau lawan Napoli itu. Ya bener ya, kehilangan Leo tuh sangat berpengaruh. Makanya di Italia banyak pundit-pundit bilang kan
maksudnya nggak kalah nih sama harganya si Grealish misalkan. Orang bilang pemain Portugal ini harganya mungkin lebih mahal. Memang salah satu peran Milan adalah di sektor kiri ya dari Rafael Leo ini, dan kehilangan Leo yang mendapatkan kartu merah, itu sangat berpengaruh. Apalagi benar lawannya Napoli, Capolista dengan permainan yang luar biasa. Jangan dibilang luar biasa, maksudnya cukup konsisten lah. Bagus. Sampai di pekan ke-6 ini. Menurut gue sih salah satu benar-benar lawan yang harus diwaspadai oleh Milan di San Siro. Kalau enggak sangat berbahaya. Dan bisa jadi terjungkal, tapi menurut gue sih asli imbang aja lah. Imbang ya? Gue Milan Napoli juga lihat imbang nih, karena dua-duanya nggak mau kehilangan poin lah, maksudnya nggak mau kalah. Milan juga pasti mempertahankan 1 poin kalau bisa menang. Tapi kalau kecenderungan menang siapa, gue tetap Milan. Tanpa Leo. Tapi kalau hasil dari versi gua seri. Gua kalau sampai menang Napoli. Napoli? Iya. Enggak lah ya. Milan lah. Milan susah banget dikalahin di kandang. San Siro tuh kayaknya udah. Ya. Wah. Tetap aja kalau ngeliat main kemarin sebelum gua nggak meyakinkan. Ya. Biasa kalau di Itali bro, kalau lawan tim besar jadi bagus tiba-tiba. Ya. Itu jadi bagus. Capek-capek itu kayaknya hilang ya. Visionya bagus-bagus kayaknya di Italia. Oke, yang terakhir adalah Roma-Atalanta. Waduh, gue gak yakin nih Roma menang. Berat ya, maksud gue Atalanta saat ini sampai pekan ke-6 berada di peringkat kedua ya, di bawah Napoli. Ini sungguh luar biasa pencapaian mereka ya. Dan melawan Roma yang penampilannya walaupun memang gue bingung sama Roma aja selalu. Apalah, atau nggak di bawah Mourinho. Selalu diberi keberuntungan untuk bisa menang. Ini benar-benar berbahaya buat Atalanta kalau dia tidak hati-hati, apalagi main di Olimpico Roma. Ya nggak? Ada Tammy Abraham, ada Dybala, ada misalkan Pellegrini, itu benar-benar harus diwaspadai. Tapi buat gua Atalanta bukan tim yang bisa dipandang 11 mata. Maksud gua sih, ya oke lah. Maksud gua seri lah. Seri. Hadi bilang seri, menurut lo gimana? Ini salah satu yang gue mengutip kata-kata lo nih, tricky. Pertandingan ini. Iya, pertandingan. Ya sama, mungkin seperti Udinese lawan Inter gitu ya. Ini pertandingan yang akan menguji Roma tuh kapasitasnya sampai di mana gitu. Karena Atalanta nih udah jadilah permainannya. Udah timnya nggak banyak berubah, pelatih sama, pemain juga kebetulan kan nggak diganggu sama transfer ya di bursa transfer kemarin. Ini udah jadi timnya. Nah, Roma kan masih membangun nih. Bahkan mungkin kalau menurut gua kombinasi antara Dybala sama Abraham nih belum optimal sebetulnya, masih bisa lebih bagus lagi. Dan dengan ini ujian yang sangat bagus. Kalaupun menang Roma ini akan susah payah sih pertandingannya nih. Karena ini berat, karena Atalanta ya kita udah tahu lah. Lawan. Tapi Atalanta tuh diuntungkan tidak main di Eropa ya. Nah itu. Dia seger banget pemainnya. Tapi tim Eropa pasti bisa mereka lah, sudah pasti udah mensiasati bagaimana mereka akan bermain di banyak kompetisi. Udah pasti Roma juga udah siap. Oke. Lo lihat Roma Atalanta? Ya Roma mungkin menang, tapi susah payah banget. Mungkin menang. Kecenderungan menang ada? Ada. Oke. Kecenderungan menang berarti menang. Kecenderungan. Gue aja seri. Wah, kan benar, seri. Gue kayak berat Atalanta ini bagus banget soalnya. Soalnya gue lihat Roma ini pasti menjaga pace. Dia main di Liga di Eropa juga. Kecuali kalau dia lepas ya, kayak lu bilang tuh lepas aja. Kemarin kan udah kalah. Tapi nggak mungkin dilepas. Nggak mungkin dilepas dia. Nggak mungkin dilepas dia. Nah, kalau lihat dari Jorota 6, hal apa yang bisa lo lihat dari keterpurukan Liga Eropa saat itu dengan VAR? Menurut gue sih itu tadi, VAR tuh apa ya, sesuatu yang kalau di Eropa tuh nggak perlulah pakai VAR kalau menurut gue ya. Tapi kemarin itu fatal. Ya maksud gue, kalau yang kemarin aja, maksud gue Juventus dirampok. Ya makanya menurut gue, nggak perlulah pakai VAR. Itu kan maksudnya kesalahan yang justru dilakukan oleh tim yang ada di VAR. Yang Juventus ya khususnya ya. Jadi sebetulnya kalau tim di Eropa, mereka sudah matang lah. Beda kalau di Indonesia harus pakai VAR, karena bahaya itu. Iya, kalau Indonesia mah harus pakai VAR itu udah pasti. Nah, lu lihat ini bagaimana dengan kepercayaan orang akan VAR? Iya, kalau gue malah jadi ini menurunkan kualitas wasit sih. Karena wasit jadi sangat tergantung sama alat VAR, Dikit-dikit kita lihat ngelihat di call ya. Iya, ya gue sih lebih setuju nggak ada VAR karena itu. Ya, kita berapa kali ngelihat orang udah gol, udah buka baju, dibatalin. Kemarin merah, aduh kesian banget. Milik gantung tuh. Iya, itu Juve dua kali deh. Iya. Boleh dibatalin, kartu merah pula. Yang di Spurs waktu itu si Richarlison juga gitu kan. Richarlison. Ini mengurangi efek dramatisnya tuh hilang gitu jadinya. Dan itu tadi kualitas wasit jadi malah kalau menurut gua menurun karena mereka jadi sangat tergantung pada itu. Padahal
Ya selama belum ada VAR sebetulnya ya fine-fine aja gitu kalau menurut gue sih. Ya memang ada banyak episode kontroversial gitu, tapi ya itu drama lah. Itu malah yang menjadi bumbu di sepak bola. Bumbu, soalnya betul. sisi kontroversial itu akan dibicarakan 100 tahun kemudian, masih dibicarakan kan? Gue pikir setelah ada VAR nggak akan ada kontroversial, ternyata Nggak makin ada. banyak. Iya, Kontroversialnya ternyata malah juga ada lucon ya. banyak Iya, dramanya. lucon malah. Malah menghilangkan itu tadi, membuat pertandingan jadi lama. Kita harus nunggu dulu, mempermainkan emosi penonton juga. Jangan-jangan ada yang jantungan loh itu. Udah, aduh, nggak jadi menang. Kalau selebrasi, kalau dulu kan selebrasi di tunggu-tunggu tuh ya. Gue akan joget kayak gini. Sekarang malas kayak pemain ya. Udah joget, tiba-tiba batal. Kalau ada VAR nggak ada pemain kayak Inzaghi. Ya nggak ada. Iya. Nggak ada. Jurgen Klinsmann. Iya nggak ada ya. Nggak ada. Ya tangan Tuhan lah itu nggak ada itu. Pasti ada nilai plusnya sih ya untuk membantu wasit. Tapi kalau gua pribadi gua lebih baik nggak usah pakai VAR lah. Setuju Udah gua. biarin aja. Hilangkan VAR ya. Iya. Hilangkan Sisi VAR. humanisme dalam sepak bolanya hilang. Ya, semoga setelah Piala Dunia Qatar nanti tiba-tiba FIFA menghilangkan VAR. Tapi khusus di Indonesia harus pakai VAR. Biar mafia bolanya hilang. Oke, thank you Hadi Gunawan. Ya, Thank you sama-sama, David. Nanti kita ketemu lagi di Jurnata berikutnya ya. Tentunya nanti masih sangat banyak hal yang menarik untuk kita bahas mengenai Serie A Liga Italia. Karena ternyata di Italia akan sangat terganggu ketika Liga Eropa sudah berjalan. Mereka kedalaman skuadnya nggak sebagus Liga-Liga Inggris. Baik, dan sekertas banyak kejutan yang terjadi di Jurnata 6. Inkonsisten menjadi kata yang pas untuk tim besar di Serie A. Untuk mereka, apakah kembali ke track menuju persaingan papan atas, mampukah mereka bisa? Ini akan menjadi sebuah pertanyaan besar untuk Jurnata berikutnya ketika Liga Eropa sudah dimulai. Terima kasih sudah menyaksikan di atas kertas episode Serie A Liga Italia tiap hari Rabu. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah subscribe dan tentunya kita akan kembali di pekan depan. Saya Tino Nugroho. Terima kasih.